kita akan sama-sama belajar tentang itu. Tuhan itu sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Kita perlu tahu kutuk ini seperti apa. Kadang-kadang kutuk ini seperti sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Jadi kita diikat dalam satu ketidakberdayaan gitu. Ya, itu misalnya ada kutuk namanya kutuk perzinahan. Nah, memang ada roh yang ngikat. Nah, dan orang mau lepas dari situ rasanya susah. Ada kutuk namanya kutuk kemiskinan. Sudah berusaha mati-matian tapi tetap aja seperti ini hidupnya. Ya kan? Itu namanya kutuk. Jadi sepertinya untuk lepas dari ini kok susah banget itu. Gitu ya. Nah, terus dari mana datangnya kutuk ini? Nah, dari mana datangnya? Dari ada kutuk yang memang karena kesalahan kita, karena dosa kita. Itu tanpa kita sadari, itulah yang mendatangkan kutuk itu. Dengan sendirinya maksudnya. Karena hukum Tuhan itu kan berlaku setiap kalau kita mengikuti jalannya, tidak menoleh atau menengok kiri dan kanan. Itu di Ulangan 28 ya. Kan pada hari ini aku hadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, kalau baik-baik ya, berkat ini yang akan datang kepada kita. Tetapi jika engkau melanggar atau serong kiri atau serong kanan, maka kutuk ini yang akan menimpa kamu. Jadi sadar atau tidak, itu akan berlaku atas kita, gitu ya, tentang kutuk ini. Nah, terus ada kutuk yang dibuat orang. Dibuat orang ini maksudnya ada kutuk yang diberikan orang lain atau ditaruh seseorang. Nah, ini coba kita lihat Ulangan 23, Mbak. Ulangan 23 ya. Kalau ada Alkitab atau HP yang isinya Alkitab bisa dibuka ya. 2 ayat aja. Ulangan 23. Ya. Ulangan 23 ayat 4 dan 5 ini saya bacakan. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Nah, supaya dikutukinya engkau itu kan berarti kutuk yang didatangkan oleh orang lain. Kalau Bileam ini nabi palsu gitu ya, nabi yang nyeleweng dari Tuhan. Nah, tetapi kutukannya ini masih mempan ini. Nah, makanya dipakai seseorang untuk mengutuki bangsa Israel ya, yang dipimpin oleh Musa. Nah, ayat 5 dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Jadi Tuhan Allahmu tidak mendengarkan Bileam, apa yang diucapkannya, apa yang didoakannya, Tuhan nggak mau dengar ya. Nah, terus dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana supaya kita dikasihi? Kalau kita dikasihi, kita dekat dengan Tuhan, apapun yang akan menimpa kita ini Tuhan bisa ubahkan. Ya, seperti ini, kutuk jadi berkat. Ya kan? Sesuatu yang seharusnya buruk itu menjadi kebaikan. Amin. Menjadi kebaikan. Nah, itu. Nah, ini banyak contoh nanti kita akan bahas. Jadi banyak contoh ya,
Jadi yang perlu kita tahu dari mana datangnya kutuk itu. Nah, kalau kutuknya dari orang lain, kita perlu doa untuk pematahan. Kita doakan supaya dipatahkan kutuk itu. Nah, tetapi sebenarnya dengan kita hidup benar, pokoknya kita hidup benar saja di hadapan Tuhan, kutuk itu sudah tidak mempan, sebenarnya sudah nggak mempan lagi sama kita, gitu ya. Karena Tuhan bisa mengubahkan apa yang dikatakan itu, yang tadinya datang adalah kutuk, tetapi sampai ke kita ini jadi berkat gitu. Nah itu ya. Jadi ya, kalau kita pernah baca di Keluaran, di ini Ulangan ini, nah ini bagaimana Tuhan membebaskan umat Israel, terus bahkan Tuhan mengubahkan kutuk ini jadi berkat. Ya, Tuhan mengubahkan kutuk jadi berkat. Nah ini caranya bagaimana, itu yang perlu kita tahu. Ya, ini yang di bawah ini kan ditulis bahwa Tuhan Allahmu mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi yang penting supaya bisa mengubah kutuk jadi berkat, itu yang pertama cari kasihnya Tuhan. Ya, bagaimana mendapatkan kasih Tuhan itu, gitu ya. Karena sebenarnya Tuhan itu kan mengasihi kita. Bahkan yang di Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 atau berapa, nah ini dikatakan seperti ini. Sia-sialah orang duduk dari pagi sampai jauh malam. Artinya orang yang kerja keras sampai lembur-lembur. Ini maaf kalau lembur ya kan. Nah, kayak gini. Karena Tuhan memberikan berkat itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, jadi Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi jangan salah juga mengartikan ayat ini, nanti terus wah enakan tidur aja lah. Nanti jadi males ya kan. Maksudnya gini, kalau kita ini dikasihi, baru tidur aja diberkati, apalagi kerja keras, itu maksudnya. Apalagi pas mau kerja keras, gitu ya. Lebih-lebih lagi diberkati. Nah itu. Jadi yang penting di sini maksudnya bagaimana sih supaya mendapat kasih Tuhan itu. Nah, padahal Tuhan kan sudah mengasihi. Nah, supaya benar-benar dikasih, ya kita membalas kasihnya itu. Ya, membalas kasih Tuhan, gitu ya. Nah, ini jadi supaya ayat 5 ini terjadi. Ini Bileam. Jadi Bileam ini seseorang yang diutus untuk mengutuki bangsa Israel yang dipimpin Musa. Nah, jadi didatangkan ada nabi gitu ya, supaya mengutuki. Tetapi yang terjadi ketika berhadapan dengan orang Israel, bukan kutuk yang keluar dari mulutnya, tetapi justru berkat. Itu makanya, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ya, jadi kita sudah belajar dari mana datangnya kutuk itu. Dari yang pertama, dari kesalahan kita sendiri. Karena dosa kita itu mengundang kutuk, gitu ya, membuat kutuk itu terjadi. Tetapi kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tetapi ada orang yang seringkali mengutuki kita, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau hidup benar, terus kita sampai dikasihi Tuhan, maka kutuk itu akan diubah menjadi berkat. Yang kutukan orang, kita respon dengan baik, malah jadi kenyataan. Nah, ini, ya kan? Tapi kalau kita ini sudah diolok-olok, malah tambah ngeluh. Oh iya bener ya, memang aku ini pembawa sial. Itu yang terjadi. Wah sial bener hidupku, mati aku. Nah ini, kalau yang keluar dari mulut kita keluhan apa, nah
maka kutukannya itu benar-benar terjadi loh. Makanya gini, jadi jangan takut ketika ada orang ngomong rasanya kok mengutuki kita gitu. Jangan takut. Ketika kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan itu sanggup mengubahkannya. Amin. Nah, coba kita baca ayat lain. Yang diubahkan apa saja. Kalau ini kan Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, sekarang ini ada yang dirubah lagi oleh Tuhan. Dicatat aja ya. Yeremia 31 ayat 13. Nah, ini. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jadi perhatikan ya, perkabungan menjadi kegirangan. Itu Tuhan sanggup ubahkan. Jadi mengubah nasib seseorang, mengubah yang tadinya ini harus berkabung, harus sedih, tetapi justru Tuhan membuat menjadi kegirangan. Nah, jadi ini yang perlu kita tahu. Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu. Yang pertama tadi, mengubah kutuk menjadi berkat. Yang sekarang, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Nah, jadi yang tadinya sedih gitu, jadi sukacita, ada sukacita. Ya, Tuhan juga sanggup mengubahkan jalan hidup seseorang. Yang gini, kalau ada yang suka nanya-nanya peramal nasib, peramal masa depan, ya kan? Itu kan biasanya kalau model orang Cina atau apa, pakai kartu, pakai tarot, apa segala macam gitu kan. Nah, Tuhan itu sanggup mengubahkan itu. Yang buruk-buruk akan terjadi itu Tuhan bisa ubahkan. Nah, itu. Apalagi orang Jawa yang perhitungannya rumit gitu, biasanya seperti ini, ada yang sesuai hari lahirnya. Sesuai hari lahir. Nah, hari lahir ini misalnya putus tali pusatnya itu pun hari sial. Nah, belum lagi yang lain gitu. Belum lagi nanti kematian mbahnya, kematian bapaknya, itu pun jadi hari sial semua. Nah, di sini kita belajar, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Nah, jadi Tuhan sanggup mengubahkan jalan hidup kita yang tadinya gelap gulita bisa menjadi terang. Yang tadinya sedih, sial, ya amsyong, menjadi sebuah keberuntungan. Gitu ya. Nah, itu. Terus coba kita baca lagi. Ini tadi Yeremia 31 ayat 13. Nah, sekarang kita baca lagi. Ini Filipi. Oke, Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Nah, begini ya firman Tuhan. Nah, coba dari ayat 20 lah, ayat 20, karena ini ada sambungannya ya. 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita renungkan sungguh-sungguh, itu luar biasa gitu. Bukan, coba baca firman-Nya jangan sekedar seperti baca koran gitu ya.
renungkan sungguh-sungguh. Kalau seperti baca Quran aja ya seperti dengar berita. Tetapi kalau kita cermati benar, firman itu punya daya cipta yang benar-benar bisa mengubahkan kita. Gitu ya. Nah ini, jadi dari ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita, maksudnya kita memang hidup di dunia, tetapi kita punya warga negara di surga. Nah, artinya itu kalau kita dari surga, pasti nanti kembalinya juga akan ke surga. Amin. Nah, ini yang perlu kita yakini. Nah, terus, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, kita menantikan Yesus Tuhan untuk apa? Nah, ini ayat 21-nya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi kita akan diubahkan, mengubah tubuh kita ini dengan jelas ya, dikatakan tubuh kita akan diubah, yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Jadi coba kita renungkan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi, Tuhan sanggup mengubahkan kutuk yang datang kepada kita, diubahkannya menjadi berkat. Yang kedua, Tuhan sanggup mengubahkan perkabungan itu menjadi kegirangan, menjadi sukacita. Terus yang ketiga ini soal tubuh ini, tubuh yang hina ini Tuhan sanggup ubahkan menjadi tubuh yang mulia, ya, yang mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh Kristus. Nah, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh kebangkitan, ya, tubuh kebangkitan. Nah, contoh yang murid-murid Tuhan Yesus sendiri berjalan di Emmaus, ini mereka cerita yang diceritakan Tuhan Yesus, sedangkan mereka ini ternyata ceritanya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang kamu bicarakan? Yang dibicarakan adalah Yesus yang dari Nazaret. Nah, terus mereka cerita-cerita. Nah, Tuhan Yesus mengajak singgah di sebuah rumah. Terus setelah memecah-mecahkan roti dan memberkati, baru mata mereka terbuka bahwa yang diajak bicara itu tadi adalah Tuhan Yesus. Yaitu kenapa tubuh kemuliaan ini menjadi yang berbeda, sangat berbeda. Ya, jadi tubuh kita nanti pun akan mengalami satu perubahan dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Nah, ini. Oke ya. Terus ini salah satu contoh bagaimana Tuhan mengubahkan kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Yang tadinya lemah itu justru menjadi satu kekuatan. Ya, saya pernah nonton satu film gini, film kungfu yang saya suka kan. Saya suka nonton film kungfu. Nah, ini ada penjahat yang sangat sadis gitu. Jadi karena tidak mau ada saingan, setiap kali ada saingan ini dibikin cacat. Ada yang ngomong, saya bukan orang idiot gitu. Nah, ini dibikin idiot. Jadi kepalanya ini dibikin remuk gitu ya, sehingga bener-bener jadi idiot, jadi sakit jiwa. Ya, tetapi ada lagi yang dipotong kakinya jadi buntung. Terus ada yang dibikin buta matanya, dibikin tuli. Terus ada yang dibikin bisu. Jadi ada 4 orang ini yang bisu, ada yang buntung kakinya,
ada yang tuli, ada yang nggak bisa ngomong. Jadi keempat orang memiliki kecacatan masing-masing. Tetapi ketika datang ke seorang guru, jadi mereka ini bersatu, terus datang ke seorang guru. Cacat mereka ini justru menjadi kelebihan bagi mereka. Jadi setelah dilatih, yang tadinya nggak bisa melihat, ini dilatih melihat dengan hati. Nah, pendengarannya yang diperkuat. Nah, jadi seperti ada daun jatuh, dia bisa dengar sampai bisa ngelempar sumpit ini dengan tepat, itu cep gitu, langsung seperti itu. Padahal cuma dengar aja. Nah, terus ini nantinya menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Terus yang tuli, karena tuli masih bisa melihat, jadi masih ada penglihatan, jadi kekuatannya ada di penglihatannya, lebih dipertajam lagi, sehingga sangat sensitif, ada apa gerak dikit aja tahu gitu. Nah, terus yang kakinya dipotong buntung, jadi tinggal selutut ini, diberikan kaki yang baru, kaki besi. Awalnya ini jadi ejekan temannya yang idiot ini, cuma ilmunya kungfunya itu masih ada, sehingga sering digodain. Nah, terus gurunya ngomong, masa kamu ndak bisa nendang dia? Walaupun dia masih gila seperti ini, ilmunya masih ada. Nggak mungkin kamu bisa nendang dia. Kalau kamu bisa nendang dia, kamu tidak akan dipermainkan. Akhirnya apa? Dia langsung nendang pakai kakinya gitu, pakai kaki buntunya yang buntung ini. Nah, akhirnya dengan sendirinya ternyata kakinya terlatih. Nah, terus musuhnya ini punya tangan besi gitu, Nah, jadi dengan kelebihan mereka untuk melawan kelompok penjahat ini yang tadinya manusia biasa, yang tadinya ini ada yang seorang penjual keliling, pedagang keliling, terus ada yang cuma pekerja atau pegawai biasa. Nah, ini setelah ketemu seorang guru, kelemahan-kelemahan mereka ini menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Amin. Nah, jadi untuk pelayanan, untuk apa? Jangan takut salah. Karena kalau kita di tangan yang tepat, di tangan seperti ini contohnya, kami kemarin tuh ngecat tembok gitu ya. Nah, sama anak saya. Terus catnya ini karena anak saya ini belum terbiasa ngecat itu, jadi malah banyak yang lewer itu ya, lewer sampai meleleh ke bawah. Nah, ini dibiarin, loh, ini mau dihapus nggak mungkin gitu, tapi dibiarin. Oh, kok malah jadi bagus gitu, malah ditambahi sekalian, jadi lukisan yang indah gitu. Nah, jadi kesalahan pun di tangan seorang seniman yang tadinya itu merupakan kesalahan, itu menjadi karya yang indah. Amin. Nah, mungkin kayak gini, kita lahir ini seperti satu kesalahan. Kok aku dilahirkan di sini sih? Kok aku dilahirkan di keluarga ini? Kok aku dilahirkan menjadi orang bodoh? Dilahirkan sampai nggak punya kemampuan untuk sekolah atau apa macam-macam, nggak bisa sekolah tinggi. Itu kan sepertinya satu kesalahan, ya kan? Satu kesalahan yang kadang-kadang kita sesali itu. Tetapi di tangan Tuhan, Dia adalah seniman, seorang pencipta yang tadinya merupakan satu kesalahan justru menjadi mahakarya yang luar biasa. Amin. Menjadi indah pada waktunya. Nah, ini di tangan Tuhan kita menjadi indah pada waktunya, gitu ya. Oke, saya kira ini kita lanjut. Saya lulus SD sampai SMA, terus menjadi ya dibilang pengamen panggung tapi sebenarnya
jadi TKW nih. Jadi dulu saya TKW kurang lebih 9 tahun, berapa ya, kurang 5 bulan itu udah 10 tahun. Dan saat saya gabung di gereja GBI yang dulunya saya pelatih tradisional, akhirnya Tuhan membahkan jadi penari altar gitu. Jadi ya suara saya sih memang ini ya kayak kebleng lah itu. Seperti Tuhan pakai saya juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dari saya, terima kasih. Berarti dulunya bukan orang Kristen, Mbak Kris? Sekitar 2 minggu yang lalu, sebelumnya saya ini merasa aku ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itu kadang-kadang aku merasa kok aku ini masih orang yang berdosa, masih orang yang suka satanan harapin diri gitu. Jadi kayak kalau mau berharap Tuhan pakai saya itu rasanya kok terlalu tinggi. Jadi kenapa Tuhan pakai orang-orang yang dulunya dianggap lemah, dulunya dianggap tidak berdaya, yang tidak pintar. Nah, seperti contoh gini, kenapa Tuhan pakai Petrus? Pernah merenungkan tak, Petrus ini siapa latar belakangnya? Dia adalah seorang nelayan, orang yang tidak berpendidikan, ya kan? Tetapi dipakai Tuhan untuk melayani, untuk memimpin orang-orang Yahudi yang sangat berpendidikan. Itu kan dipakai untuk mempermalukan apa yang disebut berhikmat, ya kan, dari dunia. Tapi sebaliknya ada Rasul Paulus. Paulus ini siapa? Murid guru besar Gamaliel. Murid guru besar ini kalau sekarang ini bisa dibilang profesor, doktor, kabulator, bocor, ini mungkin sudah titelnya sekarang, ya kan? Tetapi yang terjadi apa? Paulus diutus ke orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Nah, untuk apa? Supaya ini dikatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang di dalam, ya kan? Jadi yang nonjol ini kalau dipakai dalam kemuliaan, orangnya pintar, orangnya ya pantas lah orang ini kan, yang dimuliakan manusianya. Tetapi yang tadinya Petrus ini bukan siapa-siapa, cuma nelayan. Kok bisa sih? Kok bisa seperti ini? Orang akan timbul, yang dimuliakan siapa? Tuhan. Itu